kurung kurawal gitu. Di sini statementnya ya. Nah, sama sebenarnya untuk membuat fungsi baru juga. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini, sintaksnya. Sama, ada tipe data, kemudian ada nama variabel, tapi di dalam sini ada kondisi, ada parameter. Parameternya nulisnya kayak gimana? Ya sama, parameter juga pada dasarnya dia adalah variabel. Makanya membutuhkan tipe data dan sebutkan nama parameternya. Baru di bawahnya atau di dalam fungsi ini disebutin statement-statement apa yang akan dikerjakan. Gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Enggak? Bapak izin bertanya. Ya, boleh. Bapak kan yang kita buat itu INT main terus dalam kurungnya itu kosong, sedangkan yang Bapak tadi itu ada INT parameter itu berarti fungsinya buat apa, Pak? Nah, nanti kita Kenapa nggak jelasin. diisi gitu? Ya, integer parameter ini teh nanti kita diisi dengan parameter rumusnya apa gitu. Misalkan parameternya integer x lagi gitu. Atau apa. Sebenarnya kalau pengembangan nanti ya, apalagi nanti di PBO atau lain sebagainya, si main itu bisa tahu diisi dengan parameter apa yang akan mengendalikan si fungsi ini gitu. Jadi kan kalau yang kalian pakai itu cuma integer main kosong gitu ya. Tanda kurung aja kosong gitu. Nah, tapi nanti mungkin kalian membutuhkan parameter untuk mengontrol si fungsi tersebut gitu. Jadi nanti parameter isinya apa? Sebenarnya sama variabel, tapi itu yang akan mengontrol isi dari si sebuah fungsi gitu. Gitu Nisa. Nisa kayaknya pernah ya pakai parameter ini. Enggak, belum. Oh, belum. Dulu belajar pemrograman dasarnya sampai mana? Sampai buat yang mesin kasir sama tiket kereta gitu, Pak. Itu juga udah Bisa. pakai function dong harusnya. Lupa Udah. kali Pak nisanya. Ya, itu udah yang apa ya? Biasanya kalau di SMK itu ada modul-modulnya gitu ya. Kamu bikin programnya sendiri atau ini pakai modul yang disediakan? Tergantung disuruhnya, Pak, sama gurunya. Ya. Iya. Iya, sip deh. Nggak masalah sebenarnya nanti kalau kalian udah paham si dasar ininya ya, sebenarnya kalau kalian menggunakan fasilitas kayak eh, modul atau GitHub atau apa gitu ya dari luar-luar juga nggak masalah. Yang penting kalian tahu dasarnya dan tahu cara makainya gitu. Jangan cuman apa kayak copy paste aja gitu. Kan jadi nanti kalian nggak tahu dasarnya itu kok bisa kayak gini ya gitu. Sebenarnya mah si program C++ banyak banget ya kalau kalian search di internet gitu. Mau bikin apa aja ada gitu. Tapi kalian tahu nggak kenapa si parameter disimpannya di sini gitu ya? Kenapa pakai variabel ini, kenapa pakai tipe data ini gitu ya. Kalian harus hafal karena nanti mungkin di antara kalian ada yang jadi guru dan kalian harus menerangkan hal tersebut kepada murid-murid kalian gitu ya. Gitu. Sip Nisa, thank you. Ada lagi? Cukup atau kita lanjut Nisa? Bisa cukup, Pak. Kasih, Pak. Siap. Yang lain aman ya? Kita lanjut dulu. Nah, itu tadi teorinya ya. Nah, sebenarnya ini ada coretan-coretan gitu ya. Kenapa fungsi itu kita buat ya. Nah, jadi si fungsi ini sebenarnya nama lainnya itu ada ya function, ada prosedur, ada yang ngomong itu metode, ada yang ngomong apa lagi banyak banget. Kalian boleh pakai tapi harus konsisten gitu. Kalau function ya function aja dari awal sampai akhir gitu ya, jangan ganti-ganti gitu biar nggak bingung aja sebenarnya. Nah, kenapa function itu dibuat gitu? Nah, function dibuat untuk supaya kita tidak melakukan
hal yang redundance. Apa itu redundance? Itu hal yang berulang gitu. Di dalam pemrograman kita kenal nih istilah dry. Ada yang pernah dengar nggak sebelum hari ini? Belum? Udah pernah dengar? DRY. Si Sadan open mic tapi nggak ngomong. Ya, jadi DRY ini tuh apa sih dalam programan gitu ya? Kita kenal, ya ini di kalangan para programmer gitu ya. Don't repeat yourself gitu. Artinya apa? Jangan mengulang-ulang apa ya, perintah yang sama di dalam sebuah program. Artinya apa? Jadi ketika kalau misalkan kita lagi belajar ini ya, sebenarnya kita tuh belajar eh, pemrograman struktural gitu. Jadi step by step gitu, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membuat sebuah program C++ biasa gitu ya, yang tanpa function, yang cuma integer main doang, di dalamnya itu kan kita membuat program dari atas ke bawah gitu ya. Nah, untuk mengulang program yang sudah dilewati, berarti kita harus menulis lagi dong program yang sama di bawahnya. Iya enggak? Jadi misal kita tuh mau membuat gini. Misal ya, kita buka programisnya. Nah, misal eh, saya punya misalkan integer x dan y gitu ya. Nah, saya mau nih di sini menuliskan misalkan cout nilai x berapa itu, kemudian cin x. Saya bikin program penjumlahan misalnya. Cin, ya. Nah, gini misal, set using namespace. Nah, nilai x misalkan 5, nilai y sama dengan 9. Hasil x tambah y sama dengan 14. Misal kayak gini ya, kita punya program kayak gini. Tapi misalkan udah 14 gini, saya mau menambahkan lagi gitu ya. Misalkan di sini saya mau mengulangi lagi hasil x plus y-nya gitu. Misalkan di sini tuh saya mau ngejumlahin lagi gitu ya hasil. Oh ini deh. Misal apa ya? Nilai, nah ginilah. Simpelnya kayak ginilah. Plus y lagi sama dengan, nah gini.
X plus Y lagi gitu ya. Katakanlah misalkan sebelumnya itu di sini ada statement gitu ya, apapun lah. Statement gitu ya. Kemudian ini ada program-program lagi gitu. Panjang banget program-programnya teh. Terus gitu. Nah, terus kita butuh lagi nih penjumlahan X tambah Y. Nah, kalau misalkan tanpa ada kita nyebutin lagi gini ya, kita mau manggil nilai 14 ini gimana caranya? Caranya ya kalau misalkan seperti ini, ya udah tulis lagi cout hasil X tambah Y sama dengan X tambah Y. Baru kita akan bisa mengeluarkan lagi nilai 14 gitu. Tapi kalau misalkan kita punya function gitu ya, misalkan di sini kita buat function misalkan integer hasil gitu ya, misalkan gitu ya, integer. Nah, kita simpan si 14 ini teh di misalkan fungsi A gitu ya, gitu. Tek, baru kita disimpan di sini penjumlahannya X gitu ya, misal ini Maya belum ini penulisannya salah ya, X tambah Y gitu di sini. Nah, kita tinggal nanti di sini nggak usah nulis berulang-ulang kali kayak gini gitu, cukup aja panggil di sini hasil. Nah, gitu doang. Udah nanti tinggal terpanggil nih. Jadi nggak usah nulis rumus berulang kali gitu. Tapi cukup memanggil fungsi yang di dalamnya ada rumus penjumlahan tadi gitu. Jadi kita tinggal manggil aja si hasil-hasil ini. Gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Jadi kenapa si ini disebut function itu disebut sebuah apa ya sintaks yang dapat mengurai atau menghemat si space dalam pemrograman gitu. Makanya kaidah dry ini cocok banget digunakan atau dipakai gitu ya untuk si fungsi. Itu jadi si fungsi itu tidak mengulang-ulang rumus gitu. Tapi rumusnya kita buatin fungsi nih, si fungsinya nanti kita panggil aja gitu. Misal nih, kalau di ilmu matematika, ininya kok nggak hilang ya? Nah, yes. Nah, kita lihat di sini ada fungsi namanya y gitu ya. Y sama dengan, nah y ini kan sebuah variabel ya. Si y ini tuh variabel gitu. Diubah menjadi fungsinya itu f(x) gitu. f(x). Kalian pasti ingat ya, mudah-mudahan masih ingat nih. f(x) sama dengan di sini x plus 5. Jadi nilai x di sini adalah x plus 5. Nah, kita urai nih. Ini mudah-mudahan masih kelihatan ya. Jadi si f ini berfungsi sebagai apa sih? Gitu. Si f ini adalah output yang akan diharapkan di dalam sebuah program atau operasi fungsi matematika ini. Kita lihat ini sebagai operasi matematika dulu gitu ya. F ini adalah output, kemudian X ini adalah inputnya. Gitu. Nah, kedua ini merupakan fungsi. Nilai X ini tergantung nilai X tambah 5 ini. Gitu. Ya. Jadi nanti kita bisa tahu nilai Y ini tuh berapa gitu dari hasil pengoperasian fungsi ini. Nah, misal gitu ya. Kan ini ada fx nih. Fx gitu. Misalkan kita masukkan nilai x-nya sama dengan 2 gitu. Ya, misalkan fx, berarti f ini x-nya di-convert menjadi 2, diisi nilai 2. Nah, si fungsi ini punya nilai x kuadrat gitu.
Ketika X ini jadi 2, berarti di sini juga X-nya jadi 2 dong. Jadi 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Nah, ini makanya disebut input, dan 4 ini disebut output. Nah, dasarnya itu dari sini, teman-teman, si function T. Gitu. Jadi, si fungsi ini bertujuan untuk membuat rumus hanya dalam satu kali gitu ya, di dalam sebuah function. Jadi nanti kita tinggal nyebut function-functionnya aja gitu. Nah, makanya misalkan ini si fungsi matematika ini ada di dalam sebuah fungsi, misalkan integer, misalkan aljabar misal gitu ya. Nah, di sini misalkan diisi parameter integer x misalkan. Nah, di sini baru ada operasi, misalkan y sama dengan x tambah 5 gitu. Nah, berarti nanti di sini tuh ada return. Nanti kita jelasin ada fungsi kembalikan dan ada tidak. Return y biasanya. Jadi ketika kita nanti mau menggunakan rumus ini ya, y x plus 5 misalkan yang rumus ini, kita tidak usah menulis y sama dengan x tambah 5 lagi di dalam program si integer main, tapi cukup memanggil dengan aljabar susah banget ya, gini aja itu. Otomatis ini tuh maksudnya kita mau mengambil rumus yang ada di dalam fungsi aljabar ini, dan ini nanti akan dioperasikan gitu ya. Nah, itu tadi ini dasar dari si function gitu ya. Nanti jadi harapannya dari sini kita bisa membuat fungsi sendiri dan menggunakan fungsi yang sudah ada gitu. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang sudah ada, yang sudah disediakan sama C++ gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalkan kita membuat fungsi sendiri dan menerjemahkan misalkan hasil dari kosinus gitu, sinus, tangen, akar, dan lain sebagainya. Terus dibikin function sendiri, misalkan integer, akar gitu ya. Akar. Gimana akar tuh? Akarnya kan x tambah, x kali x gitu ya. X kali x gitu ya. Nah itu, akar mah bukan ya. Maksudnya ini kuadrat misal. Kalau kuadrat sih gampang ya, tapi kalau misalkan akar kan sulit. Akan banyak turunan-turunan rumusnya gitu. Nah makanya di C++ dibuatlah standar library yang menampung fungsi-fungsi yang sudah dibuat sebenarnya sama orang-orang di luar sana gitu. Entah siapa yang membuat rumus sinus, rumus kosinus, rumus tangen, atau rumus yang lainnya lah di dalam sebuah fungsi. Dan kumpulan fungsi-fungsi tersebut, kayak fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen itu disimpan dalam perpustakaan atau library bernama CMath. Makanya kemarin kita gunakan CMath ya di program sama Bu Ratu gitu. Nah, sejarahnya dari situ. Jadi rumus ini sebenarnya si kosinus ini tuh kan nanti kita misalkan kayak bikin apa kosinus apa gitu, kemudian SQRT gini apa gitu kan. Nah itu tuh kan kita ambil dari include CMath tadi, library tadi gitu, dengan gampangnya. Padahal sebelumnya si fungsi ini teh isinya adalah turunan-turunan rumus yang kompleks. Kita tinggal pakai aja gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Bapak mau nanya. Iya, gimana Puji? Kalau tadi yang parameternya pasti integer x atau bisa yang lain sesuai fungsinya? Iya, disesuaikan lagi sama kebutuhan kamu apa. Gitu. Nanti si parameter itu akan tergantung dengan output yang mau dihasilkannya apa. Puji, apakah bentuknya integer kah?
atau string kah, atau apa. Makanya itu ditentukan dengan hasil yang kamu harapkan. Ya Pak, makasih Pak. Berhubung tadi cuma penjumlahan X tambah 5, X kuadrat, dan lain-lain, itu kan masih bilangan bulat ya. Jadi masih dianggap integer, jadi bisa pakai integer. Gitu, Ji. Makasih Pak. Sip. Ada yang lain yang mau bertanya? Cukup? Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Sebenarnya enaknya itu saya jelasin ini tuh di board ya. Di board. Terus kita coba operasi matematika, cuman ternyata pakai mouse di Zoom itu agak sulit ya nulisnya. Harusnya saya pakai pen tab, tapi saya belum terbiasa pakai itu. Ya semoga kalian paham lah ya. Jadi artinya si fungsi itu tuh dalamnya tuh kayak gini loh. Gitu. Mungkin kalian akan jarang membuat fungsi sendiri. Tapi kalau misalnya kalian nanti akan jadi expert gitu ya, dan fungsinya pengen dijual-jual gitu, ya berarti harus bisa bikin fungsi sendiri. Nanti fungsinya jual deh, bikin library sendiri. Misalkan library-nya namanya Fauzi gitu ya. Jadi nanti kita tinggal include Fauzi gitu. Oh berarti Fauzi bikin fungsi-fungsi terkait dengan termodinamika misalkan kayak gitu. Kan siapa tahu ya. Dan itu tuh rumus-rumus kompleks yang susah loh untuk diterjemahkan ke dalam program karena nggak semua rumus matematika itu bisa masuk ke dalam program gitu. Tapi harus ada turunannya. Kan simbol akar itu tuh ini ya, mungkin kalau kita nulis di matematika di dalam kertas itu gampang, tinggal di akar 4 tambah 2 kuadrat tambah apa gitu ya. Nah, itu kan gampang ya, tapi kalau misalkan diterjemahkan ke dalam program itu tuh kompleks banget. Bisa jadi kan si akar tuh sebenarnya operasinya tuh kayak gini loh, sehingga dapat segini gitu. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba di program akar gitu aja, nggak bisa gitu. Makanya dibuatlah fungsi-fungsi gitu yang fungsi itu sebenarnya dibuat oleh para ahli gitu. Tapi isinya ya rumus-rumus fungsi begitu. Kita lanjut ya. Nah, IOStream juga termasuk library yang di dalamnya memuat fungsi-fungsi gitu. Nanti kita tuh akan ketemu banyak library loh, kalian jangan kaget ya. Nanti saya liatin deh ada apa aja dari yang di C++, banyak pokoknya. Nah kayak misalkan membuat fungsi menghitung akar gitu kan. Nah kayak gini gimana caranya? Ada fx sama dengan akar x gitu. Nah maka kita membutuhkan yang namanya ya udah fungsi yang udah di ini aja deh, yang udah di apa tuh namanya sama orang gitu, udah dibikin sama orang gitu biar kita gampang gitu ya. Nah ini fungsi-fungsi yang ini tuh sebagian aja sih, ini nggak banyak. Sebenarnya ada ribuan function, tapi ini yang akan apa ya sering kalian pakai gitu. Apalagi kalau tentang pengoperasian kayak misalnya kayak tadi ya ada bikin mesin kasir, bikin tiket pesawat, pemesanan tiket gitu, bikin apa. Ya itu pasti nggak jauh dari fungsi-fungsi ini gitu. Ada namanya fungsi cos, ya ini untuk masih menghitung kosinus ya. Kan misalkan cos 90 aja gitu ya. Mungkin kalau misalkan cara cepatnya cos 90 berapa? Ada yang masih ingat nggak? Halo? Ada yang masih ingat nggak cos 90 berapa? Antara 0 sama 1 Pak, lupa. 0 Pak. 0 ya? 0, berapa gitu kan ya? Nah tapi kan nggak tiba-tiba langsung 0 ya nggak sih? Jadi ini tuh ada operasi
nya khusus. Jadi misalkan saya nggak tahu dalamnya tuh turunan materi turunan rumusnya apa gitu. Sehingga ketika ada kosinus 90 sama dengan 0. Nah, turunan rumus inilah yang dibuat jadi fungsi. Jadi kita tinggal enak aja, tinggal manggil aja fungsinya cos. Udah, nanti tinggal kita implementasiin aja statement apa. Enak banget ya, gitu. Begitupun kayak SQRT, ini untuk akar kuadrat. Akar kuadrat tuh gini ya, ini akar kuadrat. Misalkan saya punya akar 9, berarti berapa? 3. 3. Nah, si akar ini nggak ada di dalam pemrograman, tapi adanya rumus-rumus yang bisa diketik aja. Nah, si turunan rumus-rumus ini dijabarin sama si ahli matematika ini, dibuatlah menjadi fungsi. Fungsinya namanya SQRT. Jadi kita nanti tinggal pakai aja, S Q jelek banget kan nulisnya. S Q R T misalnya gini 9 berapa? 3 gitu doang. Ya, gampang ya cara makainya mah. Nah, contoh gini. Ini kita contoh pemakaian fungsi yang mudah dulu. Oke, kita belum yang sulit-sulit. Dari sini kelihatan nggak si sintaks ini akan mengeluarkan apa dan akan memasukkan apa? Coba kalian analisis. Masukin nilai X, Pak. Ya. Masukin nilai X, terus kuadrat Keluarannya kan, terus nilainya dimasukin ke good. Kita coba ya. Teman-teman coba ya. Atau siapa deh yang di sini mau volunteer nyobain? Biar bisa. Mau remote boleh, mau share screen boleh. Coba ketik sintaks ini. Ini cara untuk memanggil ini fungsi SQRT di dalam library CMath. Coba siapa? Siti Nuranisa mau coba? Cobanya di mana, Pak? Langsung aja dari laptop saya ya. Saya remote ke Nisa ya. Tapi belum apal ininya. Apanya? Gak apa-apa, nyoba aja di sini. Bolak-balik aja. Ntar Pak aja, Pak. Mau share screen aja? Gimana Nisa? Ya, Saya Pak, boleh. Remote aja. Remote ya. Sip. 2B Siti. Ya silakan Siti, saya udah kasih remote. Terus buka programnya, Pak, di mana? Ya, di browser saya tuh masih dibuka. Yang ini. Mouse kamu mana? Tuh. Ini. Ya, coba hapus aja nih. Bikin baru. Include IOStream. Nah, ingat-ingat ya, IOStream itu adalah apa? Library. Di dalam library ini berisikan buku-buku gitu. Ada yang bukunya function, ada yang bukunya array, ada yang bukunya apa gitu. Tapi kita pakai ini. Nah, sekarang kita akses library CMath gitu ya. Kenapa Pak namanya CMath? Ya gimana yang bikinnya aja tuh ya.
karena yang bikinnya membuat perpustakaan SIMED, jadi ya udah. Dan isinya adalah tadi ada yang kosinus, ada sinus, ada tangen, ada SQRT, ada banyak banget. Kalian bisa akses itu dengan kalian harus mengakses library-nya dulu. Nah, kita punya variabel X yang nanti akan kita akar kuadratkan, misal. Terus, Bapak boleh pakai cout dulu nggak? boleh Jadi dong. masukkan X. Boleh banget. Out. Nah, yang kayak gini bagus ya. Jadi, kalau ada soal misalkan apa disuruh ngapain gitu ya, minimal ada out-nya dulu gitu, pendahuluan, masukkan ini, masukkan itu. Jangan langsung ini mah pas di compile, kosong aja terminal, langsung dimasukin sesuatu. Tapi nggak apa-apa kalau nilainya bener ya. Untuk saat ini nggak apa-apa. Tapi kalau nanti udah bikin program yang kompleks kayak gitu, langsung itu diperhitungkan. Oke, sekarang Nisa mau bikin memasukkan nilai hasil kuadrat X ke dalam variabel Y gitu. Tadi itu SQRT apa? Ya, SQRT, kemudian ya nilai X. Good. X terus ini. Ininya lupa. Sip, coba masukkan nilai X. Nah, nilai X ini akan diakar kuadratkan. Berarti misal masukin 144. Nah, akar kuadrat dari 144 adalah 12. Bener nggak? Betul. Betul. Good. Kayak gini doang. Bisa kan? Coba sekarang pakai ini. Nih, pakai fungsi yang lain coba. Selain SQRT. Boleh lihat PPT. PPT-nya yang paling kanan. Nah, yang slide 7. Coret-coretannya boleh dihapus, bisa nggak ganggu. Diklik si coretannya. Gimana hapusnya, Pak? Ini, gini doang. Udah, sok lanjutin. Nah, sekarang misal Nisa mau ada request nggak dari yang lain? Mau coba yang mana? Akar kubik. Akar apa? Kubik? Mana akar kubik? BRT. CBRT. Oh, yang CBRT. Coba. Akar kubik tuh kayak gimana sih? Akar pangkat 3. Oh, ya. Ya, sok coba. Akar pangkat 3 ya. Oke, nanti kita coba bikin function sendiri ya. Kalau akar pangkat 3 gampang nuruninnya, cuman X kali X kali X gitu doang ya. Mending ini loh. Kalau misalkan si yang tadi tuh yang kuadrat, terus dimasukin si nilai X-nya bukan yang kuadrat, terus hasilnya nanti bakal desimal nggak? Gimana, Dai? Ulangi. Dai. Ini saya nggak kurang. Jadi itu kuadrat ya. Nah, Iya. kalau misalkan si nilai X ini bukan hasil kuadrat gitu. Nah, nanti si nilai apa tadi X apa bakal desimal apa
nggak bakal hasil. Oh gitu. Iya, bakal hasil kayak gini. Tetap ada desimalnya gitu. Karena kan itu tipe datanya double ya. Kalau double kan bisa koma-koma ya. Even kamu mengakar kuadratkan 3 gitu ya. Akar kuadrat itu berapa? Nggak tahu ya. Tapi kalau di program bisa karena dia itu. Jadi mau 0, berapapun bisa. Gitu ya. Oke, itu tadi apa? Katanya akar kubik, tapi ini jadinya 1,25. PT tulisan akar kubik, tapi ini emang segini ya? Atau emang ada yang salah apa di sini? Oh, akar kubik itu ya akar, terus 2-nya dipangkat 3 gitu ya? Oh, iya. Contoh akar kubik tuh oh iya, tahu. Berarti misalnya kayak 27 jadinya 3 gitu ya? Iya Pak itu. Oh, sip. Coba 27 bisa. Akar kubik ya, kalau akar biasa kan 2 ya. Kalau akar kubik yang ada 3-nya. Saya lupa nggak belajar matematika itu udah lama banget. Nilai X 27 harusnya 3 sih. Ya, benar. Paham nggak sampai di sini? Paham? Bapak mau nanya Pak, Boleh. kalau nulis include-nya harus beruntun atau itu kan include-nya teh include ice cream using Nespresso terus include peanut atau harus beruntun nggak? Enggak juga sih. Cobain aja si matnya di atas iostream Nisa. Bisa nggak? Coba Ram. Masih bisa? Ya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Kalau di bawah integer main, bisa nggak nih saya coba cek? Yang include matnya bukan? Ya, include si matnya setelah ini line 16. Coba simpan di line 16. Di baris 16. Ini. Kira-kira bisa nggak, Bang? Nggak bisa mungkin Pak. Bisa ya Pak? Coba cek. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan tadi kita tuh menggunakan program struktural. Jadi baca programnya itu dari atas ke bawah gitu. Ngerti nggak? Kalau disimpan di dalam main nggak bisa Pak. Disimpan di dalamnya, cobain. So, Dalam main. kita mau bikin meledak di rumah. Di sini. Di sini bukan di yang 7, baris 7. Iya. Ya. Nah gitu ya. Good. Saya senang kalau ada yang harus coba gini. Aduh maaf nih. Tahu gitu error. Kok banyak Pak? Iya, errornya jadi banyak karena kenapa coba? Karena dia tuh bingung CBRT apa gitu. Karena tidak dideklarasikan di awal gitu. Sementara si integer main itu adalah sebuah fungsi. Ya enggak? Fungsi dari si C++ gitu ya. Jadi nggak bisa si library disimpan di dalam sebuah fungsi. Jadi harus dideklarasikan di awal gitu. Terima kasih Bapak, makasih nih, maaf. So, kalau tanpa si mat bisa nggak? Ini kan si matnya dihapus nih. Kalau di run kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Dia nggak tahu si CBRT itu makhluk apa sih. Tiba-tiba ada di ruangan saya gitu. Ya. Jadi kita harus ada tempat asalnya dulu gitu ya. Analoginya tuh ini tuh anak siapa gitu. Kalau nggak ada orang tuanya, ya saya nggak mau ngakuin ini anak siapa gitu. Nanti siapa yang bayar gitu kan kalau lagi di wahana apa gitu ya.
Tapi kalau misalkan kita deklarasikan dulu, panggil dulu si map-nya di atas gitu ya, sebelum kita mulai ke function manapun, eh ya nggak bisa, baru bisa kayak gitu. Untuk menggunakan function-function yang terdapat dari library tersebut. Paham ya sampai sini ya? Coba nih saya lihat lagi yang function yang tadi yang di PowerPoint. Ada nggak fungsi yang gampang yang cuman ngepangkatin 2 gitu? Apaan? Ada nggak? Yang Untuk kan? Untuk menghitung pangkat, maksudnya apa ya? Bapak, aku coba yang menghitung pangkat kan. Tadi itu disamain kayak yang tadi, cuma kan tinggal diganti itunya doang kan, yang SQRT jadi POW gitu kan. Ya. Itu error-error mulu. Oh gitu, cobain deh. Nisa coba. POW itu Yang apa mana? ya? Yang POW. Ini yang POW. Bapak itu pangkatnya pangkat berapa? Yang POW? Iya. Saya juga belum pernah coba yang POW mah. Cobain aja sekarang, biar tahu bareng-bareng. Atau mungkin si tipe datanya beda kali ya. Kalau POW itu untuk apa ya? Cobain integer, Pak. Matematika. Nggak bisa ya, coba. Apa, Pak? Nggak bisa? Iya, nggak bisa. Kalau integer juga nggak bisa. Bapak. Katanya sih di sini untuk menyingkat source code, menghitung pangkat agar tidak memakan banyak tempat. Ini integer juga nggak bisa. Oh gitu ya. Bentar. Oh, karena si POW ini harus ada 2 nilainya. Jadi misalkan kayak gini, coba integer X tambah integer Z gitu. Koma Z. Jadi yang pas 8, Pak. Oh, koma. Ya, maksudnya integer X dan integer Z gitu. Oh, iya. Nah, kemudian si POW ini masukin dulu. Masukkan nilai Z. Enggak gitu, enggak. Di kopas aja. Bapak, bentar. So, out, masukkan nilai Z. Jadi gini, jadi ini teh X pangkat Z, jadinya teh gitu. Oh, berarti pangkatnya ditentuin lagi. Yes, betul. Cobain deh. Benar nggak ya tebakan saya? Z. Titiknya hapus ya. Nah, baru di sini X, Z. Coba. Tara, tuh kan? X-nya misal berapa? 2. Berapa? 2 cenah. 2. Ya, pangkatnya berapa, Ji? 10. 10. 2 pangkat 10 berapa? Tahu. 1024. Gitu nggak? Benar nggak? Benar kayaknya, Pak. Kayaknya ya. yang gampang dulu tuh. Oh, ini sendirian aja dulu. Baik. 2 lagi nih. 2 pangkat 4 berapa? Nah, benar nggak? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Yes, benar. Gitu. Gampang? Mutia, kejawab ya? Tadi siapa sih yang nanya? Saya lupa. Iya, Pak. Iya.
Jadi tergantung juga kalian harus tahu cara penulisannya kayak gimana, parameternya harus kayak gimana gitu. Oke deh, gampang. Nah, kalau kayak gitu, ya udah. Itu ya. Ini contoh fungsi yang sangat sederhana, yang kita cuma tinggal manggil-manggil aja. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Boleh sambil coba-coba operasi yang lain, fungsi yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Atau cukup? Bapak ini nanti ada di UAS, Pak. Ada nggak ya? Yang pasti materi function ada. Karena kalian udah masuk level ini. Selamat. Bapak izin bertanya, Ya, Sadan, gimana? kalau nanti UASnya ada PGJ kayak gitu nggak? Ada PG? Iya, Enggak semuanya ini praktik. Waktunya lama kan Kak? Waktunya 3 SKS aja, cukup. Semuanya praktik berapa soal, Bapak? Soalnya ada sekitar 25. Praktik semua Bapak itu? Iya, tapi kalian nggak harus ngerjain semua. Minimal kayak 10 atau 15 soal. Kalau kalian mencapai nilai minimum, udah Kirain. bagus. Milih Kirain soal. minimal tuh 5, 1. Iya bener kata Nisa. Ada range-nya, misal gini, kalian bisa ngumpulin poinnya 50 gitu. Nah, berarti udah kalian udah dapat nilai segitu juga lulus, nilai C gitu misal. Terus kalian mau nambah poin lagi jadi 100 gitu. Oh, berarti udah dapat nilai B gitu. Kalau mau A berarti minimal 150 poinnya gitu. Berapa sih? Berarti kalau salah, Pak, kalau salah nggak masuk dong. Harus benar. Kalau salah nanti dipertimbangkan. Jadi kalau salah pun sintaksnya bener enggak gitu. Ada yang benernya kalau dari sintaksnya salah, main salahin aja gitu. Kalau tipe dikit berarti dibetulin. Kalau apa? Tipe. Enggak dibenerin atau disalahin. Cuman maksudnya Sintaksnya itu Pak. Udah benar tapi tipe 1 huruf gitu Pak. iya, nanti itu dipertimbangkan gitu. Misalkan harusnya poinnya 5 gitu ya, jadinya 3 gitu. 4 Pak. Jangan tipe, Pak Uji. Jangan tipu dong, Pak Uji. Kamu kalau kerja di ini sih, kalau kerja di Boeing gitu terus tipe 1 nyawa, kamu ini jadi korban nanti. Dapat 3 aja Pak. Ini kayak gini ya. Ini soalnya beda sih, bukan C++ ini. Enggak, maksudnya tipe soalnya kayak gini. Enggak bukan itu mah ini di kosan. Bukan ini. Namanya ya? Soal UAS PBO. Nah, ini. Jadi nanti soalnya tuh kayak gini, guys. Tuh. Jadi ada nih poin satu soalnya tuh ada yang poinnya 7,5. Ini mas software mau di screen juga, mau di screenshot juga ada beda. Ini mah bukan soal kalian. Nah itu kan ada 7,5, ada 10, ada 7,5 lagi, ada yang 10. Mana ya yang paling tinggi? Oh ini mah yang paling tinggi 10. Tapi nanti di kalian mah ada yang 15 gitu, ada yang 20. Jadi kalau misalkan untuk mencapai nilai 150, kalau misalkan mau auto A gitu ya, berarti kalian harus mengerjakan soal yang poinnya 20 sebanyak 7 soal aja cukup, atau 8 soal.
Tapi kan Bapak kalau poinnya gede berarti soalnya tingkat kesulitan juga. Oh iya dong, masa terus. Ya. Poin itu menentukan karakteristik soalnya. Tapi kalau misalkan kalian, apa saya yang gampang-gampang aja, yang poinnya 5 aja gitu. Berarti kan kalau cuma 5 untuk mencapai 150, berapa soal? Nggak mungkin sih, itu terlalu banyak ya. Misalkan yang 10 soal aja. Yang 10 soal, 10 berarti 100, yang 20 soal, 3, tuh cukup 13 soal dikerjain, jadi harus berstrategi. Jadi nggak harus semuanya dikerjakan. Tapi kalau mau semuanya mengerjakan, misalkan dari 25 soal itu kalian dikerjain semua dan benar semua tiba-tiba ya. Ya udah itu mah auto A dari saya gitu. Tanpa melihat nilai UTS, nilai tugas gitu. Yang tidak mengumpulkan tugas, itu saya langsung 0 ya. Saya tidak ada kesempatan lagi. Terus yang download juga itu kesepakatan kita pertama, nilainya dikurangin. Bapak punten, nanti ngerjain soalnya di kampus apa di rumah masing-masing? Di lab. Kayak kemarin UTS. Enggak kok, jangan takut, gampang-gampang kok. Kalian udah belajar. Ini Bapak UTS aja kata Bapak gampang tapi enggak tahu Pak. Masa? Tapi bagus-bagus sih, lumayan. Meskipun cuman 2 soal, 3 soal aku kerjainnya gitu, tapi ya oke menurut saya. Nilai UTS nggak di-spill, Pak. Nilai UTS-nya nanti deh. Tapi Ya, langsung UTS, UAS, nilai akhir berapa gitu. Waduh. Soalnya banyak pisan, saya baru ngecek, baru ada poin yang PG-nya aja, tinggal yang esai. Dah lanjut ya. Nah, itu tadi tentang salah satu fungsi yang terdapat dalam sebuah library, yaitu CMAT gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih tahu tentang apa aja sih library yang ada di C++, searching aja lah, udah banyak ya. Karena kalau dimasukin ke PowerPoint semua nggak akan muat. Ini aja yang function CMAT, cuman sebagian loh, ini tuh belum semua fungsi CMAT saya masukin gitu. Tapi yang orang-orang sering gunakan adalah salah satu atau salah banyaknya ini. Gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini oke, sudah bagus gitu ya. Kita sudah coba menggunakan library CMAT untuk mengoperasikan sebuah fungsi, tadi ada akar kuadrat, ada kuadrat pangkat, ada PAU, dan lain sebagainya. Sip. Nah, sekarang di dalam perlibraryan juga ada juga nih library yang lain. Kita akan coba lagi nih. Ini adalah library untuk memfasilitasi program acak dadu gitu. Maksudnya acak dadu apa? Jadi kan dadu itu ada berapa sisi sih? 6 Pak. Ada 6 ya. Nah, kita akan mencoba mengacak dadu ini gitu ya dengan menggunakan program gitu case-nya. Nah, program yang digunakan butuh fungsi. Kita nggak mungkin bisa aja sih Bu, maksudnya mungkin aja. Tapi maksudnya dengan waktu yang singkat kita belum bisa untuk membuat fungsi dengan turunan rumus yang kompleks, yang panjang gitu. Nah, sekarang di dalam program C++ ada fungsi namanya random, gitu, merandom nilai. Kalau dadu kan ada 6 sisi gitu, berarti merandom si dadu itu keluarnya berapa nih, gitu ketika kita run. Nah, si random ini terdapat di library mana? Library namanya cstdlib.
Nah, agak susah ya. Nah, ini jenis library apa lagi ya, gitu ya. Ya, kalian cari sendirilah ya, CSTDL itu untuk apa aja. Nanti kalian boleh search, cari tahu fungsi apa aja yang ada di dalam library tersebut. Oke, ada yang mau coba? Siapa? Aldi Dwiki, Ya Pak, mau coba ya? boleh. Nanti dibantu teman-teman yang lain. Oke, saya kasih remote nih. Aldi Dwiki. Sofi, Mangga. Bentar. CSTDLIB. CS. Cerita apa ininya Pak? Apa? Si programnya apa? Lupa lagi aduh. Sok Oh, atau ini ya. buka aja nggak apa-apa. Pak gini Pak. Oke, coba apa yang terjadi? Ya error. Kayaknya salah deh. Maksudnya ada yang salah, coba cek. Yang lain boleh bantu ya. Itu deket in. Hah? In, I sama dengan 0. Oh iya maaf, lupa. Oke. Apakah seperti ini Pak? Boleh dicoba. Sudah. Ini keluar seperti good. ini. Berarti keluarnya itu berapa? Berapa ini? 2. Itu yang paling terakhir berarti. Oh ini. Oke. Coba biar
biar beda lagi dikocoknya, jangan 10 kali, pengennya 25 kali. Nah, coba nilai akhirnya sama nggak? 3. Yang terakhir. Nah gitu ya, ngerti ya? Bapak mau nanya, Apa, Sob? awalnya harus 0, apa boleh 1? Boleh, mau 7 juga awalnya boleh. Tapi kan itu menentukan berapa kali kalian looping gitu. Jadi yang I sama dengan 0 itu kan batas awal ya. Batas awal iterasi, dan I kurang dari 1000 tuh batas akhir iterasi atau looping. Jadi dia akan looping dari 0 sampai ke 999 gitu. Berarti kan berapa kali looping? 1199. Tuh kan ini jadinya 6 ya. Tuh. Bentar. Ya. Gitu, paham nggak sampai di sini? Coba jelaskan, Dwiki, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa ya? Atau yang lain coba bantu, siapa yang bisa jelasin? Kayak looping seperti biasanya, Pak. Itu. Random yang ini Pak, yang ren persen 6 itu maksudnya gimana Pak? Nah, coba ada yang bisa jelasin nggak? Ren persen 6 tuh apa maksudnya? Soalnya sisi dadunya ada 6 juga. Ya, terus fungsi rennya itu apa? Random bukan Pak? Random, dari kata random. Jadi dia merandom sebanyak 6 kali sisi gitu. Satu plus gimana ya? Bukan kayak gitu penjelasannya. Siapa coba ada yang bisa bantu nggak? Aku sih. Coba ada yang bisa bantu jelasin? C out plus tambah ren persen 6. Kenapa harus ren persen 6? Fungsinya dari itu apa? STD CS, STD lib itu jadi ran. Dari sananya Pak? Ya, apa sih? Dari rumus fungsinya? Iya. Sebentar ya, saya ke toilet dulu. So kalian cari dulu jawabannya. Nanti saya balik bertanya lagi. Bentar ya. So sambil dicoba-coba dulu.
Aldi, coba yang kalau 2 plus dalam kurung ran itu berapa hasilnya? Ini si out, itunya jadi 2, yang satunya gimana? Nanti hasilnya apa? Bisa nggak? Bisa. Berarti ini, Tapi jadi ada mata dadu 7, kan nggak ada 7. oh iya. Oh, dadunya ada 1 kali. 1 tuh dadunya 1 nggak sih? Atau enggak? Berarti kalau ini 2 maksudnya total dadu yang munculnya jumlahnya 7 berarti gitu. Enggak juga, nggak tahu. Kamu nggak tahu. 7 jadi berapa? Nah jadi ngecilan. Ada 8. Persente apa nih Sa waktu itu teh? Itu tuh persen tuh sisa bagi Frustasi. random dari kan kalau randomnya mah itu mah kayak yang tadi kan yang yang itu kan Ya. fungsinya Cuma fungsinya sih yang plus 1 mah. Nggak tahu kenapa jadi gitu.
Gimana, udah ketemu jawabannya? Kenapa ditulisnya seperti itu? Rumusnya gitu, Pak. Rumusnya gitu ya? Iya, emang rumusnya kayak gitu. Jadi person noun tuh kayak batas aja, dia mau ngerandomin apa namanya dari berapa sampai berapa. Berarti kan ini karena dadu dari 1 sampai 6 gitu. Jadi kan hasilnya aja nggak ada yang lebih dari 6 kan? Tadi dicoba diganti jadi 2, Pak. Tapi nanti hasil dadunya dia ada 7. Hah? Masa coba? Ada angka 7 gitu? Ya kalau diganti jadi 2. Oh, cobain deh. Bapak yang satu itu tuh dan nilai 1 bukan atau gimana Pak? Yang 1 plus itu. Itu tuh plus ini. Jadi kan kalau ren gini. Jadi kalau ren persen 6 itu artinya dia akan merandom dari angka 0 sampai angka ya 6 apa 5 ya. Jadi dia tuh nggak mungkin akan ada angka 0 gitu maksudnya. Jadi ketika dipluskan 1 berarti dia akan mulainya dari 1. Oh berarti itu Pak mungkin Jadi, 6 sampai 5. Soalnya itu tambahnya 1. Jadi ya, 6 dari ada. 1 sampai 5 gitu. Makanya Jadi kalau kayak itu batasnya kayak batas akhir gitu, kayak di atas I kurang dari 10 berarti ini I kurang dari 6 gitu. Jadi 1 itu untuk membulatkan. Jadi kalau misalnya nggak ada, coba 2 plusnya dikosongin deh. Dihapus coba. Pasti dia mulainya dari 0. Plusnya hapus. Run. Ada 0 deh kayaknya. Tuh kan? Iya Pak. Ya padahal di dadu itu tidak ada 0. Terus nggak ada 6 Pak. Jadi nggak ada 6. Iya, tapi jadi nggak ada 6 gitu. Makanya di plus 1. 1 plus. Kalau 2, tadi kan berarti 5 tambah 2 jadinya ada 7 ya. Tapi jadi nggak ada 1. Gitu. Paham ya? Untuk random dadu. Nah, sekarang ada soal. Coba lihat di PowerPoint-nya, Dwiki. Nah, buatlah sintaks menggunakan fungsi ren dalam mengacak nilai dadu yang dapat kita atur mulai dan berhentinya. Coba gimana programnya? Silahkan kalian diskusikan satu kelas. Ketuanya Dwiki. Waduh, Kalau maksudnya mulai sama berhentinya gimana Pak? Ya, jadi kita atur mulai dan berhentinya. Jadi kayak maksudnya kita kalau misalkan dipencet enter langsung looping, nanti kita pencet enter lagi atau spasi lagi baru berhenti gitu. Berarti itu nilai dadu terakhir. Waduh. Gimana caranya? Silahkan didiskusikan. Waktunya 10 menit. Apa? Jadi pas di enternya keluar langsung banyak, tapi pas dipencet laginya bisa berhenti sama kita gitu Pak. Iya. Gimana coba? Gimana Ji? Tadi atau Ji apa? Jadi udah masukin si sintaksnya, nanti pas di enter keluar dari mata dadunya. Nanti pas kita pencet lagi nanti berhenti si yang keluaran. Pencet Enter Pak ya Pak? Ya. Nah itu nanti jadi apapun lah, mau mencet apapun yang penting berhenti gitu. Waduh. Gimana? Gimana? Coba. Tapi kan Bapak udah ada batas akhir Pak, jadi berhenti sendiri mungkin Pak. Nah iya kan, kalau ini kan contohnya kan kita berhenti sendiri. Ya. Nah kalau soal kan harus lebih susah tuh. Nah ini berhentinya tidak ada batas gitu, maksudnya jadi terserah kita. Jadi berhentinya diatur sama kita. Kalau kita yang masukinnya gitu Pak, gitu bukan? Ya terserah algoritma kalian kayak gimana. Coba
menjawab pertanyaan ini enggak? Ini kita belum masuk ke function yang bikin sendiri tau. Masih function yang udah jadi. Tapi nggak apa-apa sob. Ini dulu pecahin. Dwiki tadi katanya bisa Pak Dwiki. Dwiki bisa ya. Sob dikerjakan bareng-bareng. Gimana caranya? Sebenarnya itu jawabannya udah ada di slide selanjutnya ya. Tapi kalian coba berpikir dulu. Bolehlah spill itu tuh jawaban di slide 10 kayak gimana. Ya, so. Bukan gampang. Gampang nggak? Udah cukup. Dwiki, lanjut. Recording. Ya maaf Pak, aduh. Sok, silahkan kerjakan. Langsung buka programisnya Dwiki. Yang lain bantu dong. Perwira, Asteriana, mana suaranya Rifki? Ayo Nisa, Fauzi bantu, Fahrul, Hafiz. Ya, soal terakhir hari ini. Kan jawabannya. Bapak kelihatan tapi nggak ngerti. Masa nggak ngerti. Coba buka lagi Dwiki. Waktunya 2 detik. Ayo SS yang benar. Satu. Untuk lihat algoritmanya tuh. Ya udahlah, ini sok apa namanya? Dasar kalian mah. Tulis programnya kayak gitu. Kalian jelasin deh baris per barisnya apa, harus bisa bertanggung jawab. Justru itu Pak, nggak ngerti. Cari tahu, so di dunia ini ada namanya internet, di sini ada namanya call of friend. Siap Pak. Ayo Ki, kerjakan Ki. Loh, kayak Pak. So gak apa-apa lah, nyontek juga. Yang penting bisa dijelasin aja. Kenapa bisa kayak gitu. Ih, mana Dwiki nggak ngerti-ngerti. Oh iya Pak. Kamu nunggu apa? Kalau nge-copy paste yang hasil saya tuh kesini bisa nggak sih Pak? Cobain aja, bisa nggak? Takutnya ke copy paste yang Bapak gitu. Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa Pak, harus ngetik lagi. Ya tuh udah nggak nyampe 2 detik, 2 menit ngetik mah.
Yang baris 11 kurang titik koma. Bantuin dong. Parah banget. Itu di yang baris 10 salah ketik. Oh iya. Belum siut. Sama. Maaf. Ini pada kemana? Makin berkurang peserta, 35 sekarang. Apakah error? Berarti ada yang salah tuh. Oh, waduh, lama gini. Kalau running terus, ininya copy aja semua, nanti di refresh. Copy dulu, Ctrl A. Ya, copy, refresh progress mission. Jawabnya apa itu, Pak? Hah? Oh, nggak apa-apa, Pak. Iya. Muncul. Oh. Oh, berhenti. Apa? Alhamdulillah. Oh gitu. Coba jelasin, Ricky sama yang lain. Satu Ini persatu coba. Bapak. Jadi, Ya. ya ini kan pakai true. Kalau nggak pakai ya atau per R. Kalau misalnya jawabannya Y itu dia masuk ke program yang dadu tadi yang ngacak. Kalau misalnya enggak ya udah dia break kosong doang gitu Pak. Kalau misalnya jawabannya selain Y atau N, ya ntar keluar ini. Ketik Y sama N doang Bang. Oke, kenapa itu pakai while? Kayak while karena apa ya? Biar ngulang terus, Pak. Ah itu. kan ini perulangan ya. Terus lanjutin dong. Lanjutin apa Pak? Jelasinnya apa tuh? Itu apa? Ada chain get coba nawan atau Buat ini Pak, buat spasi karakter kata Bu Ratu. Good. Ya, Buat apa? Buat spasi karakter. Kan ininya pakai char. Jadi biar nanti kalau dispas gitu waktu gitu. Jadi bisa lebih daripada 2 karakter gitu ya. Ada Iya. spasinya. Iya. Ya, benar paham. Berarti kan ketika ngetik Y, dia akan terus berulang, akan apa namanya? Ngerandom Berubah kan? Ya nggak? Jadi ketika kamu ngeklik Y ini, dia itu akan terus ngerandom terus sampai ngetik Y, berhenti gitu. Nah ini tuh kan nge-looping terus 25 gitu. Iya lagi. Tuh kan berubah-berubah ya. Sip. Sampai di sini ada pertanyaan. Bikin kayaknya paling hafal ya, paling ngerti. Waduh. Alhamdulillah. Bapak yang true ini teh boleh ya, Bun, Pak? Yang apa? Yang true ini. Boleh jadi false gitu. Yang true ini teh dari mana gitu? Yang itu parameter boolean.
Dari bolehan kan Pak? Oh iya Pak. Berarti kondisinya harus tetap benar gitu, Pak. Iya, cobain aja jadi false. Bisa nggak? Enggak kan harus pasti harus benar ini teh. Nggak jadi jawab Pak. Kenapa nggak jadi? Jadi atuh. Bisa diran Pak, tolong. Nggak bisa. Copy lagi, refresh lagi. Maklum ya, compiler online mah suka gini dan Kopi. and Ya jadi diem doang. oh tidak bisa, dia tidak jadi berfalse, tidak jadi berwhile. Jadi harus true Pak. Kalau pakai gimana coba pakai while doang? While kosong coba. Nggak ada apa-apa, harusnya kan di situ ada parameter. Kan kalau ingat gak sih materi while dulu biasanya diisi di dalamnya apa coba? Kondisi, iya. Berarti true itu adalah parameter kondisi. Jadi kondisinya adalah dia selalu harus true karena kan ini mah cuman sintaks sederhana ya. Perintahnya sederhana, cuman ngerandom doang. Bapak mau tanya. Ya. Yang else if kan itu break. Bukannya break itu yang di sweet case ya Pak. Berarti break itu buat menghentikan secara paksa bisa dipakai di if else if juga. Iya, dimanapun bisa dipakai. Break. Break. Bahkan kalian misal pengen ngelooping gitu ya, angka 1 sampai 10. Nah, misal mau memunculkan semua kecuali angka 5. Berarti kalian bisa langsung ke break di looping yang kelima pakai if. Tapi jadi yang munculnya itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Fungsi break itu ya memberhentikan. Berarti Pak kan ini teh ketentuannya teh ketik iya atau doang. Tadi kan dicobain ngetik yang selain itu, terus lanjut pertanyaan. Karena kan di if-nya cuman ada y dan n doang. Jadi walaupun kalau belum mencet n berarti belum berhenti ya Pak? Kalau belum mencet n nggak bakal nge-break tuh. Coba. Nggak jelas Pak. Coba aja lagi. Halo. Tadi suaranya putus-putus. Oh gitu, ya udah saya ambil alih deh. Makasih ya Aldi. Nah, nge-lag Pak. Iya, misal ini ya. Kalau N udah selesai, nggak ada looping lagi. Jadi hadir. Aduh Pak. Iya. Ayo, selamat datang. Kita udah selesai. Oke. Suara saya putus-putus ya? Iya Pak, nggak jelas suaranya. Cek. Oh iya, maaf. Kayaknya udah mau istirahat. Bapak nge-fresh, Pak. Suaranya itu Pak.
Iya, mohon maaf tadi saya terlempar. Kayaknya WiFi UPI lagi down. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Belum ada, Pak. Oke, berarti paham ya. Nanti kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Jadi terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan dulu ya. Karena materinya masih ada beberapa lagi. Kemungkinan kita akan ketemu lagi besok dan minggu depan 1 kali lagi sebelum kita UAS. Oke, semuanya on cam dulu karena Ibu Kaprodi kita sudah hadir. Kita akan dokumentasi untuk yang terakhir di hari ini. Silakan. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Ayung sudah hadir, teman-teman juga yang sudah mengikuti kelas hari ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Ayung dan semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Misalnya. Bye.